Rekan-rekan Talks, saatnya belajar bersuara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Rekan-rekan Talks. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan membahas materi yang sangat spesial, yakni Behind the Scene. Apa mas? Lima copi mas? Behind the sun. Behind the Scene. Tapi kita Behind the Scene. Behind the scene. Behind the Scene. Kaderisasi. Maaf Luar ya, biasa. Sorry. Ini Culture-nya Kidul, apa Wong tuh? Kidul. Oke. Mepet segoro. Oke. Jelas banget. Masuk. Dan oleh pemateri kita yang sangat menarik dan sangat berpengalaman di bidangnya, bersama rekanita Nurul Faroh. Heboh ya. Oke, sebelumnya Ini sama siapa ya? Kok tiba-tiba datang? siapa ini? Salaman dulu mas. Benar sih. Kanita. Oh, iya, sorry. Perkenalkan, nama saya Farid Swarna dan rekan saya di sebelah saya. Saya siapa? Toples. Jangan tuh kebagusan. Salah. Siapa? Kebagusan. Siapa namanya? Kejelekan. Siapa Siapa namanya? dong? Taufik L. Klemer. Oke. Klemar cakep banget. Udah bisa nyaingin Theo Jaksel belum ya? Oh, masih Jaksel ya? sorry. Ida sama Basumurisat. Sumurisat. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini yang tentunya sangat menarik ini. Kalau misalnya kita dengar kata kaderisasi, itu yang pertama kali terlintas di pikiran kita itu apa Mas? Oke, kaderisasi itu kan dari kata kader. Kader itu kan penggerak seperti itu. Kaderisasi itu berarti proses untuk regenerasi atau melanjutkan estafet kepengurusan atau estafet kepengurusan dari teman-teman untuk melanjutkan misi menjadi seorang penggerak dari suatu organisasi gitu. Tadi kan ketika menjelaskan kan jenengan menyebutkan kata proses. Betul sekali. Proses itu yang dimaksud proses kaderisasi itu apa sih? Dari Oke, proses dalam kaderisasi, misal proses bertumbuh atau proses ditempa. Oh iya. Atau seperti apa maksudnya kaderisasi itu? Ini kita ngomongnya sebagai IPNU PPNU ya. Kita lebih khususin aja. Ya, siap. Kalau di IPNU PPNU sendiri, kaderisasi itu adalah proses ditempat atau Ditempa atau bertumbuh. ditempa atau bertumbuh. Nah, kalau di IPNU PPNU itu keduanya. Keduanya. Juga ditempa, juga untuk proses untuk bertumbuh. Maksudnya ditempa itu bagaimana? Ketika proses kaderisasi di IPNU PPNU Digebuki gitu ya? bukan dong, itu namanya kekerasan. Sorry. Beda dong. Ditempa ini maksudnya kita diberikan ilmu-ilmu mengenai ya mungkin tentang public speaking, tentang manajemen, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Kan namanya kader itu tugasnya udah ngajakin orang lain buat join IPNU IPPNU. Kenapa Mas ketawa? Ya gitu. Oke. Itu di tempatnya dan proses bertumbuhnya, karena yang join IPNU IPPNU kan nggak semuanya udah pinter ya, itu enggak. Betul. Nah, jadi maksudnya proses bertumbuh itu dengan ikut IPNU IPPNU diharapkan mereka bisa jadi seorang yang dahulunya nggak bisa terus jadi bisa. Oke. Ada nggak sih syarat-syaratnya jadi anggota IPNU PPNU itu? Sebenarnya syaratnya yang penting jelas ya laki-laki atau perempuan ya, karena nanti ada IPNU dan IPPNU, ya. Dan kemudian umurnya udah masuk Kriteria pelajar. Iya, usia pelajar itu udah mulai Pelajar dari 13 tahun. Nah, itu udah bisa ikut yang namanya kaderisasi paling awal, yaitu Magesta. Masa kesediaan 13 tahun itu Oh, berarti masih kalau jadi SMP ya Mas? SMP berarti. Oh, jadi kader Lulus SD IPNU langsung PPNU tuh ikut setia berarti ya? Magesta. Betul. Lulus SD langsung diajari setia Mas itu berarti. Betul sekali. Gila. Oke banget. Nggak ada tuh playboy gitu ya? Playgirl. Minggir dulu, Bang. Kalau menurut rekanita Nurul sendiri itu tantangan kaderisasi di saat ini, era saat ini itu apa Mbak? Tantangannya apa ya Mbak kira-kira? Ini sangat kerasa banget ya untuk tantangan kaderisasi di era kini itu, karena sepenglihatan saya saat ini tuh teman-teman mungkin dari teman-teman pelajar itu lebih kurang minat dengan organisasi. Padahal kaderisasi ini kan proses untuk memantapkan kalau mereka itu akan menjadi anggota organisasi yang militan dan lain sebagainya. Nah, mereka aja minatnya itu belum ada. Gimana mau militan? Ikatnya seperti itu nih. Nah, itu adalah jadi salah satu tantangan tersendiri bagaimana kita meramu kegiatan, yaitu menjadi salah satu proses kaderisasi agar mereka mau join untuk
gabung di IPNU PPNU. Kalau mungkin saat ini itu contoh yang biar bisa narik kader yang itu mungkin kan mereka daya tariknya ke organisasi kan memang kurang tuh. Terus gimana tuh Mbak caranya biar mereka iso join dengan sebanyak ini? Oke, disclaimer dulu ya. Sebenarnya proses kaderisasi itu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungannya masing-masing. Apalagi di Jogja ini kan ada 1 kota dan 4 kabupaten. Nah itu semuanya memiliki cara kaderisasi yang berbeda-beda. Nah khusus di Bantul ini kita cara kaderisasi yang paling masif itu dengan cara majelisan, dengan cara hadrohan. Nah itu sangat banyak masif untuk proses kaderisasi di wilayah Kabupaten Bantul ini. Dan tentu saja yang seperti ini tidak bisa disamakan dengan di daerah lain. Nah, tapi kalau khusus di Bantul ini lewat tadi ada majelisan, kemudian ada futsal bareng, badminton, ini yang sifatnya have fun gitu, alhamdulillah lebih masif untuk menjalin kader-kader. Kayaknya aku mau join nih masih. Seru kayaknya. Mau join? Heeh. Langsung mau join? Kayaknya ini Mas. Seru kayaknya. Kayaknya banget. Iya dong. Seru kayaknya. Oke. Masuk banget tetep ini. Seru. Iya dong. Kalau orang-orang kayak aku kayak gini, wah dandanannya kayak gini. Yang kalian Gimana? gitu. Bisa nggak join? Bisa banget dong. Siapa sih yang nggak boleh join IPNU PPNU? Karena IPNU PPNU itu nggak cuma kalangan pelajar Yang Islami banget. Islami banget tuh enggak, Mas. Oh, enggak, Karena ya? namanya juga pelajar, kita menaungi orang-orang yang siapapun yang ingin bergabung di IPNU PPNU. Dan juga fokusnya IPNU PPNU itu bukan hanya di yang keislaman, tapi kita juga bersifat untuk ya mengembangkan potensi-potensi sebagai seorang pelajar, capacity building, self improvement dan lain sebagainya. Deket-deket ini tuh aku denger-denger katanya tuh pelajar Bantul tuh mau ngadain kegiatan apa ya namanya tuh kemarin apa ya? Acara iya ya, Apa ada Mas? acara. Jenenge lali aku. Di Namanya tuh Latin Latpel kayaknya kalau nggak salah. Latin Latpel. Oke. Mungkin ini aku kasih gambaran sedikit ya tentang kaderisasi. Jadi kaderisasi itu ada yang formal dan informal. Sebagaimana kita sebagai sebuah organisasi tentu aja punya aturan agar mereka bisa sah menjadi seorang kader, bisa diakui di tingkatan wilayah bahkan hingga nasional. Nah, jadi Latin Latpel itu rangkaian dari proses kaderisasi di IPNU IPPNU. Kalau untuk Latin sendiri itu bersifat formal untuk IPNU dan yang IPPNU itu informal. Nah, jadi Latin Latpel sendiri itu proses kaderisasi yang self improvementnya tuh banyak banget karena di situ outputnya nanti kita akan menjadi sosok penggerak yang mendampingi proses kaderisasi di tingkatan bawah, jadi di tingkatan kecamatan karena kan yang mengadakan PC Bantul nih, PC Bantul kan di kabupaten. Nah kemudian nanti kita yang akan mendampingi proses kaderisasi di kecamatan. Jadi outputnya Latin Latpel adalah itu tadi mendampingi. Seperti itu kurang lebih gambaran tentang Latin Latpel. Berarti nih Mbak misalnya ini tadi Masnya kan mau masuk IPNU PPNU ya, berarti pertama kali kan masuk Makesta dulu, ikut Makesta dulu. Sekali. Terus habis Makesta itu bisa langsung ke Latin Latpel nggak, Mbak? Oke, kalau untuk menuju Latin Latpel ini, itu kan karena memang outputnya sudah tinggi, jadi ada persyaratan khusus Mas. Setelah Makesta itu, Makesta itu kan outputnya jadi anggota nih. Nah, betul. Sedangkan kalau untuk menggerakkan tadi kan udah saya singgung di awal, kader itu menggerakkan. Jadi untuk ikut Latin Latpel harus ikut lakmut dulu. Ada lakmut lagi. Namanya latihan kader muda. Nah dari situ dia baru bisa ikut Latin Latpel. Untung kita masih muda Mas. Oh, masih muda Mas. Iya masih bisa itu. Kalau nanti kalau udah tua ada lakut Mas. Wah, latihan kader tua. Lama Mbak? Sorry. Bisa aja. Iya, ayo namanya margin of error. Tuh, human error itu tinggi banget ya. Sorry. Iya. Oke. Dan katanya tuh nggak cuma Latin Latpel Mak kegiatannya kemarin tuh. Oh, apa ya? Kalian denger info apa aja sih? Emang semasif itu ya informasi pelajar Bantul? Kemarin kan aku udah follow IG-nya pelajar Bantul Mbak. Jadi aku update banget kegiatannya itu. Mana Mas? Udah follow belum? Dicek dulu Mas kegiatannya Mas. Aku ya baru lihat-lihat ini. Tak follow ya, bentar. Oke, mana tuh? Pelajar Bantul. Oke, Bantul ya. Bantul. Pelajar Bantul pakai M. Follow. Oke, dan Follow ya, follow. Oke, follow langsung follow ya. Oke. Ini Mas. Kemarin tuh kan tuh Mbak, kami masih penasaran Mbak sama Latin Latpel tuh. Boleh. Coba Mbak aku dikasih satu kalimat atau satu paragraf ya juga boleh sih. Hal-hal yang menggambarkan Latin Latpel itu seperti apa Mbak? Oke.
Latin level, satu kata untuk Latin level itu adalah capacity building. Capacity building itu artinya kita mendapatkan tempaan untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kita, terkhusus pada bidang-bidang yang melibatkan kita bertemu dengan banyak orang, seperti public speaking, belajar ngomong nih, kemudian mengendalikan kelas, karena kita nanti kan mengisi di kelas kaderisasi, bukan itu mengendarai ya kan? Ini mengendalikan kelas. Jadi nanti mengendalikan ini maksudnya kayak latihan ice breaking, karena ice breaking itu nggak semua orang mau loh mas. Nah saat tiba-tiba masuk ayo semua, nah angkat tangan bingung kan. Nah itu tuh ada tips-tipsnya. Nah di Latin level ini teman-teman semua bakal belajar bagaimana kita tuh bisa pede, bisa tahu caranya biar teman-teman menarik perhatian teman-teman, biar intention mereka tuh ke kita kayak gitu. Dan itu bakal berguna banget, gak hanya untuk proses kaderisasi tapi terbawa di ketika kita mungkin terjun di lapangan atau di masyarakat luas seperti itu. Bagus banget sih. Satu katanya panjang banget ya, Mbak. Satu kata. Ini satu kata gitu. Satu jadinya. kata gitu banget. Berarti panjang banget satu katanya. Oke. Lanjut ya, Mbak. Karena kemarin tadi udah lihat ya di IG-nya Pelajar Bantul itu katanya juga mau ada diklatmat, Mbak. Diklatmat. Oh iya. Diklatmat. Ini diklatmat mau dijelasin, mau tahu atau mau tahu aja nih? Mau tahu aja, tahu. Tahu banget kan, aku mau join ini. Mau join. Aku harus tahu. Diklatmat. Diklatmat itu oh iya tadi kita ngomongin Latin level belum ngomongin kepanjangannya ya. Latin level itu apa sih? Latin level gitu. Bukan. Oh, bukan. Itu kan panjang banget, Itu Mbak. namanya akronim. Oh, Ini sorry. artinya latihan instruktur. Latihan instruktur 1. Jadi Latihan pertama itu 1. Terus ada latihan pelatih 1 juga. Oh, latihan pelatih. Iya, kalau diklatmat itu pendidikan dan pelatihan madya. Sama itu IPNU PPNU ada. Iya, sama-sama IPNU PPNU, tapi buat apa? fokus bidangnya itu berbeda nih. Jadi kalau Latin level itu kan untuk proses kaderisasi formal ya, nanti kita banyak belajarnya tentang IPNU PPNU yang bagaimana kita mengembangkan. Jadi fokusnya ke pengembangan kader secara mungkin potensinya dan lain sebagainya. Nah, kalau di Diklatmat atau pendidikan latihan madya ini itu penyelenggaranya namanya namanya lembaga semi otonom. Nah, itu namanya Sebentar. Jangan di-spill dulu, nanti terus pergi nanti. Oh iya, jangan di-spill dulu, jangan di-spill dulu. Intinya itu ada penyelenggara sendiri. Dan siapa itu? Siapa itu? Sebentar. Ada yang lebih tahu. Ada yang lebih tahu. Iya kan? Sampean tahu nggak siapa yang lebih tahu? Allah. Wah, benar. Oke. Benar. Setuju. Iya. Setuju sekali. Setuju sekali. Ya mungkin Langsung kita panggilkan saja. Kita panggilkan saja, enggak usah lama-lama. Guest kita yang kedua. Iya. Guest spesial kita yang kedua. Nabil Rafi'i. Deng. Assalamualaikum. Mungkin bisa kenalan dulu sama. Kita kenalan dulu sama guest kita yang sangat spesial ini. Spesial. Culture Tanpa banget telur. ya. Tanpa telur. Ya, mungkin bisa mengenalkan diri. Pakai telur bebek, Mas. Oke, singkat saja, nama saya Nabil Rafi'i. Nabil Rafi'i. Panggilannya Panggilannya PI. PI. Oh, PI. Oke, ini kok aku ditekak carry ini maksudnya apakah jadi lakon apa gimana ini kok? Lakon Nggak produksi. ada yang mau nekak dia ya? Beda Kak. Oh, beda. Beda. Nggak ada yang mau nekak dia kayaknya ya, Mas. Nanti aja di okem nanti. Di okem. Video kan Nanti bisa. setelah kamera mati nanti. Nah, itu ada waktunya. Malah bahaya ini di sini. Kakak Nabil mungkin biar lebih wow. Oke, bagus sekali, sangat peka ya Kakak Nabil ini. Silakan. Oh, kok kayaknya ada sebutan khusus juga ya Kak ya? Oh iya, tapi kalau pakai jaket seperti itu apa namanya? Dan Komandan kita. Dan itu harus tebel. Harus tebel. Pokoknya apa-apa harus tebel. Harus tebel itu. Jadi bang bantal Jantel. Bastol. Ayo, Mas. Barangnya tebel. Oke. Kan kita tadi udah ngobrol-ngobrol tentang diklatmat, tentang Latin level. Satu. Terus Latin level 1 ternyata. Masih ada tingkatannya lagi ternyata. Berarti Ini episode Oke. selanjutnya ya. Oh, episode Kepo. selanjutnya.
nanti di tingkatan selanjutnya di PW maksudnya. Boleh. Terus apa sih Mas itu sih? Tadi bahas diklat Di mat. Klatmat, Ayo. terus DKC, CBP, KPP itu apa Mas? Apa ini Mas? Jangan-jangan tadi Sik, salah. Mas, tak pikir sih ya. Nah, aku sebagai orang yang mau join ini kan biar seru kan harus tahu dulu. Bu, nek seru tentunya sangat seru banget ya. Seru. Mungkin tak jelas dari awal terlebih dulu ya. CBP KPP. CBP KPP ini adalah badan semi otonom dari IPNU IPPNU, lembaga badan semi otonom. Nah, ini CBP artinya apa? Bukan arti, tapi kepanjangannya. CBP adalah Korp Brigade Pembangunan, sedangkan KPP Korp Pelajar Putri. Nah, setelah itu di lembaga CBP KPP juga ada tingkat pengkaderannya. Oh, sama ya kayak Sama tadi Sama. sama. tadi apa? Makasta, lakmut, Lakmut, Lakut. lakut, Lakut. dan kedua. Latin, Lato, Utama, sorry. Latin, Lato sama. Itu. Oh, terus Cimo. apa Mas? Nah, Tadi? lanjut, Sampai lanjut mana, nih, Mas? lanjut. Sampai mana? Saya gantian CVP. Saya ini lanjut ya. Nah, ini dimulai dari dasar terlebih dahulu sebelum neng diklatmat. Enggak, dasarnya apa Mas? Dasar, tapi hanya belum menyeluruh ke seluruh Indonesia, baru beberapa daerah. Itu Ditsar. Ditsar. Adik dasar. Oh, apa Mas? Ditsar apa Mas? Ditsar. Ditsar ini Ditsar maksudnya. Nganu maksudnya ngene. TikToknya apa, Mas? Ora. Diksar itu pendidikan dan pelatihan dasar. Nah, itu biasanya diadakan oleh ranting-ranting pimpinan ranting yang ada di Indonesia, tapi belum menyebar ke seluruh Indonesia. Dan di tingkat Bantul sendiri khususnya. Nah, setelah Ditsar itu ada Diklatama. Siapa nih Mas di belakang? Mbah Tama paling adine. Adine. Kakang ini Adek Tama. Diklatama. Wih, berarti adik iparku. Oh, Maksudnya adik Bang. ngene. Oh. Arep Jadi tadi ya. Diklatama ini pendidikan dan pelatihan pertama. Nah, itu pintu masuk gerbang untuk menjadi CBP KPP. Tadi kan Diksar ya. Diksar itu baru pengenalan, belum menjadi anggota. Nah, untuk menjadi anggota, kamu harus mengikuti Diklatama terlebih dahulu. Disarmai PDKT berarti. Oh, berarti mekor njaluk nomor tok. Omah mundi. Wis lagi Sebatas kenalan-kenalan awal-awal. Betul lah. Terus nek bar Diklatama tuh Nah. melu nanti. Terus gimana? Berdiklatama. Ini lanjut nih pembahasan awal tadi ya. Ini ning Diklatmat. Pendidikan dan pelatihan madya. Jadi ada tingkatannya juga. Seperti yang setelah Makasta tadi. Jadi setelah menjadi kader, menjadi anggota CBP KPP. Nah, kamu bakal di Diklatmat nanti akan ditempa. Supaya apa? Pakai palu. Ora, Mas. Pakai apa? Anggone lho, Mas. Sabar. Sorry, Mas. Kamu. Guys, kita ini agak emosian. Tenang. Bukan saya ini. Tenang. Penonton jangan emosi. Sabar. Ada yang bikin emosi. Lanjut. Lanjut nih. Tekan ndi, Bu? Tekan di tempat. Di tempat. Di tempat ini main ngopo iki? Main Nah, ngomong. supaya apa? Supaya menjadi kader yang lebih militan lagi. Nah, karena dasarnya anggota CBP KPP itu bertujuan menjadikan kader yang militan, peduli lingkungan, dan bersosial tinggi. Siap tempur. Siap tempur. Garis depan. Berarti CBP KPP. KPP. Itu lebih ke terjun ke lapangan gitu ya? Bener. Alam. Kentara Cinta nih. alam. Tentara. Kentara. Bahaya iki. Baju Berarti pakai baju loreng-loreng itu biar kayak tentara berarti. Betul. Tentara betul. Korea. Tentara. Coba Mas berdiri Mas. Wah, tebel banget toh. Dompetnya masih tebel. Tebel kartu kredit. Karo KTP. Sama bon utang. Coba Mas, dijelaskan Mas, Diklatmat itu seperti apa Mas? Kan kemarin udah dengar-dengar di Pelajar Bantul itu katanya mau ngadain Diklatmat. Mau ikut ya Mas aku Mas? Wah, bener sekali. Tapi Masnya udah Diklatama? Hah? Udah aku
Diklatama tapi udah dulu banget ini masih berlaku nggak Mas sertifikatnya? Udah dulu banget ya, masih berlaku nggak? Harus Udah. menunjukkan buktinya besok kalau. Oh iya siap. Wah, Tapi ada materinya syaratnya udah lupa berarti. boleh nggak Mas? Pelajari lagi. Oh ya siap. Oke, ini lanjut ya. Apa sih Mas? Sebenarnya diklatmat itu apa Mas? Ya, diklatmat itu sebenarnya lanjut ke pembahasan topik yang awal tadi. Apa? Jenjang pengkaderan setelah diklatama. Nah, ya ning kono ki engko isine ya kayak lebih menekankan lagi. Sebenarnya materinya itu 11-12. Tapi lebih apa ya? Bukan lebih proper, kabeh wis proper ya. Lebih apa? Lebih kritis gitu kan Nah, bener lebih kritis. Men nek wis militan ki tambah militannya. Buat le berjuang iki yo tambah tenanan. Oh, siap. Terus yang apa Mas? Satu kalimat atau satu kata atau satu paragraf nggak apa-apa sih Mas? Satu paragraf. Jadi aku mau Hal-hal yang menggambarkan diklatmat itu kayak gimana? Diklatmat. Ya nganggo puisi nih satu paragraf. Boleh. Boleh pakai puisi, pakai pantun, Pantun. kalau pakai apa tarian nek bahasa Jawa geguritan. Boleh banget. puisi dong. Mau copat ya oleh. Mungkin nih satu untuk diklatmat itu. Wah, tunggu nih kali Mas. Ayo Mas. Tenanan lagi kok. Wah, Kita sponsor bundle unpredictable gitu. gitu ya. Aduh. Monggo. Wah, Indan ya, kita Jadi manggil ya. Indan. Jadi yo satu kata untuk diklatmat. Militansi anggota. Oh, itu dua kalimat. Dua kata. Dua kata. Oh, Berarti Typo berarti. kata ini panjang satu kata. Kayak Mbak Karena Ina sealif sama. ya. Sama berarti. Coba Mas, aku mbok sampean mesti udah diklatmat ya Mas. Jadi aku pengen banget komandan banget. Dan le nyeluk. Terus aku pengen Mas, pengen mbok diceritani Mas. Aku pengen denger cerita dari Masnya tuh apa ya? Satu hal yang paling nempel ketika diklatmat. Apa tuh? Satu hal yang paling nempel. Bertahan hidup, Mas. Bertahan hidup. Waduh. Survival. Survival no. Survivalnya bener-bener kita tuh Mancing gitu misalnya. itu salah satunya. Salah satu. Berarti diklatmat diajari mancing gitu. Ya, karena kan kita juga peduli lingkungan. Oh. Jadi ketika di sela-sela kita peduli lingkungan itu kan yo jauh dari peradaban, jauh dari warung. Warung. Orang Madura? Tapi warung Madura ada di mana-mana ya Mas. Nah, karena nggak mungkin ya kita harus beli jauh terus balik lagi untuk ngapain gitu. Nah, contohnya ya salah satunya tadi mancing, kita bagaimana cara bertahan hidup ketika kita benar-benar di alam liar, alam terbuka yang hanya ala kadarnya membawa alat seadanya gitu. Berarti yang paling ditekankan di diklatmat itu survival. Bener, itu salah satu yang kita up karena berbeda dari yang apa lembaga-lembaga lain yang seperti Mbak Farah tadi jelas. Kan tadi Mas bilang berbeda. Kira-kira perbedaannya Mas diklatmat sama pengkaderan yang lain-lainnya itu apa perbedaannya? Perbedaannya ya lebih ke tadi yang disebutkan sama Mas siapa tadi? Toples ya, Topik Mas Topik. Mas Sorry. Ya, perbedaannya tuh lebih ke apa ya? Ke lapangan. Jadi lapangan kita di lapangan Timbul, lapangan Sriharjo, lapangan Mandala. Lapangan Mandala. Masean culture ada. Culture ini Kalem banget ya Mas. Enggak, ini tuh memendam emosi aja. Ayo Mas, apa Mas? Kira-kira ya bener-bener di lapangan ya yang ya salah satunya tadi survival dan pedulikan dan BTW di daerah Bantul juga sudah beberapa kali melakukan bersih pantai. Karena kan Bantul Jogja paling selatan ya. mepet Australia, Bos. Mepet. Untung ora jejer toh. Untung jajar. Ora bingung ngene to. Jejer le bersih pantai nih yo. Nah, bingung toh. Coba nek Ade
Bantuliran di pantai terus adile bersih pantai nanti Mas kira-kira. Piknik. Aneh banget. Piknik. Cetok piknik. Oh, Mas, piknik barangnya ada nggak, Mas? bersih hutan. Ada, Bersih ada. kira-kira penanaman pohon ini ada nggak? Wah, ada. Kita kemarin juga sudah melakukan penanaman pohon Oh, keren di banget berarti. Imogiri, tepatnya di Sriharjo. Di sini aja. Di Berarti sana di tempat wisata. pohon-pohonnya itu yang nanam Ya enggak semua ya, Pak. Oh, Enggak semua. Oh, enggak semua. Di bukit-bukit itu yang namanya CBP apa ya, Mas? Ya Di, ada. ada cuman di beberapa lapangan yang terbuka. Oh, ya berarti itu tuh biar nggak bisa pakai main bola di tangan pohonnya. pinggirnya Pak. Oh, pinggirnya. Ya, iya, Bu. Biar redup aja. Oh, biar supporternya teduh. Ya? Dilihat-lihat dari apa namanya baju yang dipakai mirip-mirip Mas karo sek Karo Banser apa kayak. Banser. Banser. Nah itu tuh emang Oh, emangnya bedanya apa Mas sama ada hubungannya nggak Mas? CBP KPP sama Sebenarnya Banser? ada hubungannya itu yang pertama. Cuma teman. Cuma teman. Duh, Nek sedih banget ya. ini toh. Jadi gini hubungannya CBP sama Banser itu kita sama-sama berjuang di NU. Sama berarti? Sama dan Banser pun juga sama badan semi otonom dari Ansor. Ansor ya. Jadi tujuan kita tetap sama Mas. Oh, tujuannya sama. beda tingkatan, Cuma beda dengan. beda umur. Oh, beda umur. Mungkin besok kemungkinan besar juga dan sebagian besar beberapa kader CBP yang umurnya sudah berumur. istilahnya nek Jawa wayahe Oh, wayahe mentas. Wayahe. Itu nanti masuk di Ansor dan lanjut jika militansinya sangat besar. Tadi kan katanya militan, Banser. berarti memang Kan udah ditempa, Sudah ditempa. dipincuk. sudah ditempa. Ya udah beda. Sorry. Ada. Udah lagu. Masih. Bahkan keluar Mas iki. Sorry tadi. Mas kalau bisa kasih sedikit sepil kegiatan di Klatmat itu kayak gimana? Sepil Mas, sepil. Kegiatan di Klatman. Oh, Mas. Nah, Golek helikopter tiba misalnya. itu salah satunya Salah satunya. kebetulan juga. Ya. Padahal aku mek waton nyeplos bener tapi kadang aku nek waton cok bener. Bejo. Hoki. Oke. Nah, Enggak. salah satu Sepil. kan tujuan kita tadi kan yang di awal kan peduli dengan sosial. Nah, jika ada ya enggak minta juga ya. Nah, seumpama ada kecelakaan di tengah hutan atau apa, kan mereka hanya bisa mengirimkan titik koordinasi ya. Nah. Sherlock mawon. Wah. Ya itu kalau ada sinyal ya. Mm. Nah, kalau nggak ada kita kan harus menemukan titik koordinasi. Nah, nanti ada beberapa aplikasi yang bisa untuk apa ya? Mengeksplor terkait titik koordinasi. Nah, nanti akan melacak ada. gitu. Dan itu belajarnya di Klatmat. Nah, di Klatmat. Oh. Apalagi Mas kira-kira Mas selain itu? Selain itu, Selain itu apa lagi? selain itu kita ada apa ya? Ya. Aku malah jadi terngiang survival mau ya. Ada masak. Oh, masak ada nggak? Mas? Menyatukan hobi masak ini. Kan saya itu Masak survival. tadi kan salah satu dari survival. Nah, itu terus gimana itu? Nah, nanti Apakah kita latihan? Dilatih juga nggak di Klatmat itu? dilatih. Jadi dilatihnya dengan bahan seadanya bagaimana kita bisa bertahan hidup tadi. Aku ya iso Mas. Sajane nek kepepet kabeh iso, Mas. Oh, aku bisa. Lah aku ya jenenge Ngarani ya, bahan. lah ora iso mancing kok Mas nek. Lah kan anu Pak. Mancing. Gurih ya tapi. Terus wis berarti masak ada Mas dengan Ada. bahan-bahan seadanya. Oh, Lengkap ya. lengkap banget berarti di Klatmat itu. Berarti intinya dia itu survive terjun ke alam bebas. Betul. Jadi misalnya ada tiba ke pesawat Tak tulungi. tak tulungi Mas. Nek Ada. cedak, nek Tenang lho Mas, sesuk tenang lho kita. Yo Tenang jadi lho. bola. Tenang lho. Tapi nek misalnya munggah kaji gitu. Wah. Amin ngono lho. Oh iya, Lah, piye to? Ya, amin. mulai enggak pakai jam-jam Mas? Jam. Kira-kira ada hal-hal yang tak terduga ketika di Klatmat itu apa Mas kira-kira Mas? Aku pikir tuh. Biar kita antisipasi, jangan-jangan ikut betul. di Klatmat Mas ditempa beneran pakai paluan Mas panik Ada, jangan ikut. ada. Karena kita juga ada penekanan mental Waduh. dan tidak semua orang tuh bisa apa ya ketika dibentak atau
apa ya? Aku nangis Mas. Nangis aku Nah, ya. itu salah Aku satunya, Mas. Hati kecilku. Bener-bener mental tuh harus kuat dan bener-bener Saya diniatkan. nangis ngono kuwi ora Mas. Nangis sih pas kalian Tapi lolos enggak Mas? Kalau nangis itu lolos enggak Mas? Lolos. Lolos. Tapi kan itu Tapi kalau udah enggak nangis kan lolos tapi. semua itu sebenarnya lolos kan di situ kan kita tempatnya belajar. Belajar bersama, Belajar. betul. Ada lagi Mas? Mungkin ada Mas, apa ya? Kan tadi apa ya? Kesannya hal-hal tak terduga udah ya Mas. Tapi mana pesan-pesan rahasia nggak Mas kalau di Diklat Madu? Misalnya buat aku, misalnya yang mau ikut Mas siapa tadi? Mas Topik Mas tadi Topik. mau ikutan, ada pesan rahasia nggak buat beliau itu? Waduh, berarti bisik-bisik. Bisik-bisik. Bisik. Tak bisik. Oh, wis ngerti. Wah, ngerti. Urung. Ayo Mas, tahu aku ya pengen ngerti pada ini. Sabar. Ya Mas, ada pesan rahasia nggak Mas? Pesan Misalnya dari Merapi ke Merbabu, wah gimana Mas? sebenarnya itu ada dan Buat ini loh Mas pesannya tadi. buat ini. Buat ini pesannya, buat yang mau ikut, biar semakin Militan. Boh. Ameh tak ngerti ya. oh, Rahasia. loro kosong. Lah, Apa ya Mas? Aku mau Keliru Mas meleset. loro siji. Loro telu. Apaan tuh? ya Indonesia. Ojo dicetak. Nanti kita di blokir Kominfo. Ya, sorry. Saya nggak tahu ya. Jangan sampai tahu. Ini kan pesan rahasia tadi. Bapak sampean pasti tahu ya. Oke. Oke, nah kita kan tadi udah bahas tentang Latin Latpel, terus kita juga udah di spill tentang kegiatan Diklat Mad yang akan tentunya akan dilakukan oleh pelajar Bantul atau pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Mungkin kita mohonkan satu closing statement dari sepucuk mawar apa? Sepatah dua patah kata, sekuntum bunga mawar. Aduh, apa gue jenenge? Aduh, mah lali aku. Aku ya lali Mas. Langsung saja kita berikan waktunya. Tanpa berlama-lama kita berikan waktunya kepada rekan Itan Nurul statement untuk closing statement. Oke, terima kasih halo teman-teman pelajar Bantul semuanya. Di sini kami dari pimpinan cabang IPNU PPNU Kabupaten Bantul ingin kasih pesan buat teman-teman semua bahwa IPNU PPNU di Bantul sangat membuka kesempatan untuk teman-teman semua yang ingin mengembangkan skill baik secara akademik ataupun yang memang fokusnya ke cinta alam. Nah, untuk teman-teman yang bidangnya akademik atau yang suka mungkin sifatnya di kelas dan lain sebagainya bisa banget join Latin Latpel 1, dan untuk yang teman-teman pengen mengekspresikan di bidang alam bisa banget langsung join di Diklat tahun 2025. Mari kita masukkan kaderisasi di Bantul dengan mengikuti proses kaderisasi yang ada di wilayah kita dengan sebaik-baiknya. Dengan itu. Oh iya, itu kita tadi belum tahu diadakannya kapan. Wah, kapan? Oke, akan dilaksanakan akhir tahun ini banget di tanggal 26, 27, 28 Desember 2025. Wow. Untuk untuk tempatnya pokoknya stay tune di IG Pelajar Bantul. Mantap, Keren oke banget banget sih. ini. Berarti buat teman-teman ini langsung saja yang pengen suka-suka eksplor alam, suka-suka main-main dengan alam, di alam, suka cinta-cinta alam lah. Langsung saja join di Diklat Mad, dan jangan lupa yang suka Yang mencari ilmunya, mungkin apa namanya, Pengen pengen basic. jadi guru, pengen nambah punya basic jadi instruktur, jadi pelatih, influencer. Bisa itu. Bisa jadi influencer. Dong. Kan latihan gimana cara biar narik perhatian. Wah, iya. Wah iya betul. Perhatiannya di Instagram. Bisa dong, itu di balik layar ya. Oke. Tadi Bisa baik. oke. Apa kita juga perlu closing statement dari Komandan Nabil? Komandan. Perlu Ya. Banget dong. Perlu banget. Oke, kita mohonkan satu Closing statement dari pucuk mawar. Aku belum ketemu ya kata-katanya, belum ketemu. Satu patah kata
dan sepatah kalimat juga boleh. Kita mohonkan kepada Dan Nabil, silahkan. Oke. Kalau dari saya singkat saja. Singkat saja. Saya rodok banter, Mas. Banter ini. Astagfirullah. Langsung saja, jika kamu ada jiwa sosial tinggi dan cinta lingkungan, gabung di Diklatmat. Besok pada akhir bulan ini, tepatnya pada di Akhir bulan ini, Mas. Akhir tahun kok cari kene, Mas. Typo. Oh, beda typo. Tak kira nek beda acara kegiatan ini. Jebule anu. Di akhir tahun ini, tepatnya pada bulan Desember dan dimulai dari tanggal 26 sampai 28 Desember. Pas Natal, Mas. Wah iya. Oh, bakdo. Oh, isih berarti saya iso melu. Seiso. melu. Tenang we. Tenang. Nah, ya. Oke. Untuk tempatnya, Stay tune. stay tune di IG Pelajar Bantul. dan juga DKC. CBP KPP. Bantul. Bantul. Oke. Dan sangat luar biasa sekali dua Quiz quiz kita. kita. Sangat spesial. Ini kayaknya udah panjang banget obrolan kita di malam hari ini. Mas. Oke. Bersama rekan-rekan Itox, saatnya pelajar bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.